Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya mahasiswa dari Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai. Tujuan saya datang ke sekolah ini dalam rangka penelitian ini riset dari tugas mata kuliah penelitian metode penelitian kualitatif dan pengaku Ibu Julian, Dr. Juliani. Adapun judul dari riset saya tentang faktor-faktor penghambat keberhasilan pembelajaran praktis di SMA dan Binjai. Jadi nama saya Husain Alfat. Jadi Pak, berdasarkan observasi saya beberapa hari yang lalu, saya datang ke sekolah ini sekaligus mengantar surat. Saya lihat ada beberapa faktor gitu kan pada pembelajaran tahfiz di SMA dan Binjai. Nah, dalam pembelajaran itu saya lihat juga mereka menurun minat mereka dalam menghafal. Jadi kalau boleh saya bertanya kepada Bapak selaku kepala sekolah, apa saja faktor-faktor faktor-faktor penghambat keberhasilan pembelajaran tahfiz di sekolah ini, gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMA Widya Pak Hendra ingin menjawab pertanyaan Anda, Ustaz Idan Sadusi, tentang faktor penghambat anak di SMA Widya di dalam pelajaran apaan ya. Jadi ada pun beberapa faktor. Yang pertama, kami sampaikan faktor dari guru dulu. Yang pertama itu guru kurang menguasai pedagogi dalam pengajaran tahfiz pada Anda. Karena kalau kita lihat latar belakang dari guru tahfiz yang ada di SMA Widya, 50 atau 60%-nya mereka tamatan dari pondok pesantren dan sedang proses pendidikan kuliah. Jadi tingkat pemahaman pedagogi di dalam pengajaran Al-Quran masih perlu diambil dan digunakan, sehingga cara mereka yang bisa mereka ajarkan di kelas itu lebih monoton dan tidak berbasis pola asuh atau membuat mereka tertarik untuk mengikuti. Itu dari segi guru. Kemudian yang kedua itu dari siswa, karena siswa-siswa SMA Widya ini latar belakangnya itu berbeda-beda. Ada yang tamatan dari sekolah formal negeri, ada juga yang tamatan itu dari pondok pesantren. Sehingga dengan latar belakang yang berbeda ini, sehingga menimbulkan pemahaman daya hafalan Al-Quran itu masing-masing anak berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada juga yang lambat. Sehingga kita di SMA Widya untuk tahun ini mengambil metode Al-Khosini. Al-Khosini membedakan dan mengkelaskan pembelajaran Al-Quran berdasarkan tingkat kemampuan anak-anak, dengan harapan anak-anak kita bisa maksimal dalam menghafal Al-Quran sesuai dengan tingkat kemampuan yang mereka miliki. Dan alternatif yang kita ingin lakukan di SMA Widya ini juga, agar supaya
targetan hafal mereka itu tercapai, kita akan menerapkan kelas peminatan. Kelas peminatan atau kita sebut dengan moving class, sehingga pembelajaran tahfiz yang biasanya memang dalam sepekan itu 15 JP, maka di kelas tahfiz ini sih, di kelas peminatan ini memberikan wadah bagi anak-anak kita yang memang ingin setelah taman SMA itu targetannya ke PTN atau yang lain sebagainya, dapat mereka wujud dengan pelatihan-pelatihan khusus. Jadi memberikan wadah atau fasilitas buat mereka. Jadi untuk kelas peminatan ini kita ampung dalam sepekan itu 6 JP. Namun jika anak kita yang ingin mendalami pemahamannya terkait tahfiz, maka bisa mengambil kelas peminatan ini. Jadi ada beberapa mapel di dalam kelas peminatan ini. Yang pertama ada tahfiznya, kemudian ada skolastiknya, kemudian ada English, dan ada sains atau penelitian gitu. Dan yang ketiga, faktor hambatannya itu kurang bersinergi orang tua dengan sekolah. Jadi sekolah sudah maksimal, guru tahfiz sudah maksimal memotivasi Ananda untuk selalu menambah hafalannya, kemudian merojaah hafalannya. Namun ketika mereka tiba di rumah, anak-anak tidak ada dibimbing terus, sehingga hafalan yang sudah didapatkan mereka tidak dirojakan dan itu menjadi lemah hafalannya. Dan yang terakhir itu motivasi dari anak-anak yang kurang di dalam menghafal Al-Quran. Apalagi di zaman saat sekarang ini, handphone itu salah satu faktor utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi anak kita, mereka banyak menghabiskan waktunya dengan gadget mereka, sehingga terbuailah untuk merojaah dan mengulang hafalan mereka. Sehingga inilah beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan targetan pencapaian Al-Quran tadi. Gitu. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Kemudian saya mau bertanya lagi nih Pak, dari faktor tadi kan sudah Bapak jelaskan. Pak. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru untuk menangani hal tersebut Pak, terkait yang pertama tadi kan guru dengan minimnya pedagoginya itu kan. Nah, bagaimana kepala sekolah menangani hal tersebut? Nah, kemudian poin kedua tadi, siswa itu juga sudah Bapak jelaskan juga jawaban dan solusinya. Gitu. Nah, poin ketiga ini, bagaimana kita kepala sekolah dan guru itu menangani hal itu. Gitu. Bagaimana kita supaya bisa bersinergi antara guru dengan orang tua. Misalnya kan termasuk faktor penghambat juga, gitu ya. Orang tua tadi, nah bagaimana kita supaya bisa bersinergi antara guru dengan orang tua, gitu Pak. Dan yang terakhir, yang keempat tadi kan terkait kurangnya motivasi siswa. Nah, ini juga termasuk dampak besar gitu ya Pak. Karena kalau siswa tadi tidak ada kemauan untuk menghafal, sampai kapanpun nggak akan bisa gitu. Nah, bagaimana kita menangani hal tersebut gitu Pak? Iya, jadi untuk menangani faktor-faktor tersebut, yaitu yang pertama ya dari guru ya. Maka untuk guru kita fasilitasi untuk meningkatkan pedagogi guru dengan membuat seminar rutin. Jadi kita bekerja sama dengan penjamin mutu atau PJM sekolah untuk membuat upgrading guru Quran. Insya Allah rutin dilaksanakan di setiap bulannya, yang membahas tentang metode pengajaran Quran yang baik dan tepat berdasarkan anak-anak yang
saat sekarang ini berkembang, karena anak dulu dan anak sekarang itu mereka pola asuhnya pasti sangat berbeda. Jadi dengan metode yang berbeda, itu perlu kita upgrade biar supaya memberikan solusi kepada anak kita sehingga mereka dapat cara yang fun, yang enjoy untuk mendapatkan materi dari dulu sehingga mereka pun hafalnya menikmati dan dapatlah tercapai lah apa yang mereka inginkan. Kemudian untuk solusi yang kedua, tadi tentang apa? Yang kedua tadi tentang siswa, tadi sudah Bapak jelaskan juga beberapa solusinya, dan saya juga sudah paham lah itu. Kemudian yang ketiga tadi tentang orang tua, bagaimana kita bersinergi dengan orang tua tadi. Oke, sebenarnya guru-guru Alfitian itu sudah mencoba bersinergi dengan orang tua. Dibuktikan dengan grup WA. Ya, sudah. Alhamdulillah setiap guru tahfiz sudah membuat grup WA bersama dengan wali murid, dan alhamdulillah telah tersampaikanlah di situ tentang informasi perkembangan tahfiz anak-anak. Alhamdulillah itu sudah dimulai dan sudah dijalankan. Namun terkadang belum istiqomah, belum rutin untuk dijalankan. Maka ini kami sebagai pimpinan perlulah mengingatkan terus dan motivasi terus kepada guru Quran agar supaya guru-guru Quran kita ini tetap istiqomah menyampaikan dan melaporkan kepada orang tua. Dan jikalau ada yang sifatnya urgent, ya ada perkembangan atau perubahan terhadap seorang anak yang mengikuti tahfiz kepada ustaz tersebut atau ustazah tersebut, maka segera dikoordinasikan dengan orang tuanya. Jadi ada namanya calling atau menghubungi orang tua untuk diskusi ringan membahas tentang perkembangan tahfiz Anda. Bila perlu ada yang dilakukannya audisi. Kemudian yang berikutnya, Ustaz? Yang berikutnya tadi terkait kurangnya motivasi siswa. Kurangnya motivasi ya. Nah, jadi untuk terkait kurangnya motivasi, memang di era global saat sekarang ini, karena anak kita nggak 2 kali 24 jam stay di Alfitia. Ya. Jadi mereka ini belajar sampai dengan ba'da asar dan mereka kembali ke rumah, artinya waktu yang mereka habiskan di sekolah itu tidak begitu banyak, selebihnya itu di rumah. Maka lingkungan mereka di rumah itu sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh terhadap perkembangan belajar mereka, khususnya tentang tahfiz mereka. Maka motivasi untuk anak-anak kita, maka kita sering melakukan baik itu di apel pagi, motivasi kepada anak-anak kita, kemudian sering juga kita menyampaikan kepada guru kita agar supaya motivasi terhadap manfaat atau fadilah orang-orang yang menghafal Al-Quran ini. Jadi fadilahnya apa saja itu disampaikan di situ sehingga mereka termotivasi. Dan tentang Syekh Nabawi, para sahabat Rasulullah dulu, yang mempertahankan hafalan Qurannya hingga akhir hayatnya, dan bahkan namanya sudah tergaungkan di seluruh itu, sering kita motivasi dan ingatkan kepada anak kita. Dan untuk program sekolah sendiri, agar supaya motivasi tahfiz anak-anak kita ini mereka tetap semangat dalam menghafal Al-Quran, tadi kita sempat sudah singgung bahwasanya ada program. Sebenarnya program ini bukan mengurangi jam tahfiz. Sebenarnya bukan mengurangi jam tahfiz, namun memberikan porsi mereka itu, untuk porsi lebihnya itu menggapai
apa yang mereka targetkan setelah tamat SMA. Karena di SMA ini kalau kita tarik atau kita lakukan diagnostik, misalnya, atau kita lakukan wawancara di awal, anak-anak kita itu tujuannya banyak sekali. Ada yang ingin ke PTN, kemudian ada yang ingin penguatannya di Inggrisnya, dan sebagainya itu baru ada ingin di Hafiz. Maka kita berikan mereka itu wadah atau fasilitas dengan adanya itu tadi misalnya program kelas peminatan. Dengan adanya program kelas peminatan ini diharapkan kepada anak-anak kita yang tidak berminat di takfis atau hafalan takfisnya sudah tercapai 1 juz, tapi mereka ingin menguatkan tentang PTN-nya, tentang Inggrisnya, atau tentang sainsnya, maka mereka bisa ambil itu di biasa. Sehingga nggak monoton 2 jam duduk bersama guru takfis mereka habiskan waktu mereka. Quran tetap ada, namun agak sedikit dikurangi jamnya, dan mereka bisa lebih fokus sesuai dengan minat dan bakat yang mereka ingin kerja. Oke, ada lagi kira-kira Ustaz? Itu saja kok. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Alhamdulillah sudah jelas terjawab semua apa yang saya tanyakan kepada Bapak. Mudah-mudahan nantinya bisa mempermudah tugas saya untuk menyelesaikan. Terima kasih Pak, saya ucapkan sekali lagi. Sama-sama Ustaz. Mudah-mudahan dimudahkan Amin. Ustaz, ini saya mahasiswa dari Institut Sehabul Halim Hasan Wijai. Tujuan saya datang ke sekolah ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu mini riset ataupun penelitian yang diberikan tugas oleh dosen kami yang bernama Bu Juliani. Jadi Ustaz, judul saya dalam mini riset ini faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya minat siswa terhadap pembelajaran Quran ataupun kegagalan siswa dalam menghafal Quran. Itu judul ya sebesarnya. Jadi yang mau saya tanyakan apa Ustaz? Pengaruh siswa sehingga mereka gagal dalam menghafal Quran ataupun menurunnya semangat mereka, minat mereka terhadap menghafal Quran. Bahas-bahas apa sementara tadi dia harus buka aturannya ya. Sehingga di sekolah udah gak ada semangat lagi. Jadi lalai waktunya habis untuk bahas apa nggak tahu kita. Mereka biasanya di tempat-tempat kopi itu ngumpul-ngumpul gitu, ambil waktu terlalaikan. Bahkan seperti itu pernah nggak sekolah waktu aja jadi di situ. Gimana mereka mau buka ukurannya? Itulah salah satu faktor juga. Nah, kemudian faktor yang lain tuh mereka ya kita dia mungkin nggak ada keikhlasan dari hati. Niat untuk apa tujuan belajar Quran ini mereka belum dapat. Saya sebenarnya salah satu upaya guru tahfiz Al-Quran dan biar mereka itu semangat ya dikasih dulu apa sih tujuan mereka menghafal Quran, apa tujuan kasih dulu. Karena kalau mereka udah tahu tujuannya pasti mereka akan dengan sendirinya tanpa
menghafal atau membaca, mereka kan melakukan sendiri karena udah tahu tujuan. Nah, itu faktor utama yang harus sebenarnya harus mereka pahami apa itu Al-Quran itu untuk apa, membaca itu untuk apa yang didapat dari Al-Quran itu setelah mereka hafal Al-Quran. Oke Ustaz. Kemudian setelah Ustaz tadi jelaskan ya faktor pengaruh mereka, menurunnya semangat mereka, gagal mereka dan menghafal mereka. Jadi bagaimana kita menangani hal tersebut Ustaz? Solusinya apa supaya mereka itu kembali semangat dalam menghafal, supaya mereka itu berhasil sukses dalam menghafal? Itu bagaimana solusinya kita buat sebagai guru, sebagai koordinator Quran gitu Mas? Tadi saya sampaikan ya, yang pertama tuh ya solusinya harus dijelaskan dulu. Ya, itu terkait yang mereka dijelaskan. Kemudian kita bersama sama orang tua, mampu ya. untuk mengurangi waktu anaknya itu di dalam yang main di luar, dan harus dikontrol lah. Orang tua juga harus berperan sama perannya. Jangan kita aja di sekolah aja yang banyak perannya, sementara orang tua melepas juga yang nggak begitu. Jadi sama-sama kita sama orang tua berperan untuk mengawasi anaknya di rumah, orang tuanya dari sekolah, untuk memperingatkan mereka, karena memang manusia ini ya harus selalu diingatkan, kalau enggak ya gitu. Namanya kita kan namanya manusia, ya oleh dengan kata insan yang lupa. Kita selalu lupa, makanya selalu diingatkan, orang tua mengingatkan, dan guru juga harus mengingatkan untuk selalu mengerjakan apa-apanya yang sudah ada, yang belum ada, yang untuk selalu semangatlah untuk menghafal, karena lebih susah mengerjakan daripada menghafal, kata-kata gitu. Jadi garis besarnya itu solusi yang perlu kita lakukan pertama menjelaskan kepada mereka yang menghafal Quran itu apa, baru kemudian harus ada kerjasama ya sama. Jadi benar juga sih, kalau kita nggak bangun sama-sama orang tua tuh nggak bakal bisa ya. Tapi yang paling penting kalau menurut saya dan kata guru-guru kami juga sebelumnya, kita harus membagikan setelah ada dia gimana sih yang bisa sekarang. Iya. Ya tadi kita dipaksa orang tua nggak bisa aja deh, orang tuanya senang kan permintaannya yang mau dipaksa. Kali dia di depan orang tuanya dia mau, nanti selepas itu dia nggak mau lagi menghafal, karena kan dipaksa. Makanya paling utama itu memang niat kita, tujuan kita itu menghafal Quran itu apa gitu aja. Apa yang didapat, karena kan kalau melakukan satu itu kalau nggak ada dapatnya berapa gitu ya, dapatnya kan gitu kan. Kalau di dunia udah nyata dapat sana, dapat uang, dapat apa reward gitu. Kalau di akhirnya belum nampak, akhirnya apa jadi tadi ngapain kita makan dapat apa gitu kan. Mungkin kita jelaskan jangan dapatkan ini soal yang kita harus tahu, mereka kan membagikan semangat untuk apa. Oke Ustaz, syukur Ustaz untuk penjelasan yang Ustaz berikan kepada saya. Mudah-mudahan nanti bisa mempermudah saya untuk menyelesaikan tugas ini. Saya ucapkan sama Ustaz terima kasih banyak.